tahun lamanya aku menanti saat kebangkitan jasadku. Kini keinginanku menjadi kenyataan. Rohku bangkit kembali. Aku mengaturkan sembah ini. Tugasku sudah selesai. Kembalikanlah aku sebagai titisan Dewi Sumbi. Akan takutmu, Endang Suri. Kau akan kembali sebagai wujud gadis cantik, titisan Dewi Sumbi. Terima kasih. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACP dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-29 ini didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Dewi Sumbi Tua oleh Irene, Mogan sebagai Raga, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-28 telah dikisahkan bahwa Dewi Sumbi atau siluman ular berkepala manusia tengah siap untuk dibunuh oleh penduduk desa yang dipimpin oleh Ki Gede Kirom. Dewi Sumbi yang saat itu berada dalam kepungan penduduk, dia hanya berdiam di tempatnya dan melingkari tubuhnya yang berwujud ular berkepala manusia itu. Sementara penduduk sudah siap akan maju dan membunuhnya. Nah, pendengar yang budiman, inilah Bangkitnya Mayat Nini Pelet bagian yang ke-29. Jangan takut, ayo maju. Mereka sepertinya tidak berani mendekatiku. Biarlah aku diam saja di tempatku ini. Itu ular siluman itu. Kenapa kalian diam saja? Ayo bunuh. Ayo maju. Ayo bunuh. Perlahan-lahan, Pak Dalil, Ki Gede Kirom, Sanip, dan penduduk lainnya menyerang Dewi Sumbi dengan senjata mereka yang siap membunuh. Mereka menyerang. Mereka semua menghunuskan senjatanya. Oh, jangan. Tunggu. Tahan. Jangan lakukan itu. Siapa kau? Hah? Siapa kau? Ki Gede, siapa laki-laki itu? Wajahnya menakutkan sekali. Banyak ditumbuhi bisul-bisul besar bernanah. Iya. Tapi suaranya sepertinya aku pernah ingat. Iya. Seperti suara laki-laki yang aku temui malam itu, Sanip. Benar, Ki. Tapi siapa ya sebenarnya dia? Pak Dalil, Bapak masih ingat saya? Kau siapa,
Aku Ki Rampus. Oh, kau Ki Rampus. Oh, rupanya benar apa yang dikatakan Den Restu Singgi. Kalau Ki Rampus ada di desa ini. Iya, Pak Dalil. Saya mohon, suruh mereka pergi dari sini. Kenapa, Ki Rampus? Kami akan membunuh ular siluman itu. Aku yang akan membunuhnya. Cepatlah, Pak Dalil. Tapi bagaimana dengan mereka? Sudah aku katakan, suruh mereka pergi. Aku yang akan menangani ular siluman itu. Oh, kau berani bertanggung jawab, Ki Rampus? Iya. Oh, Pak Dalil, kenapa kita berhenti? Kenapa kita tidak secepatnya membunuh ular siluman itu, Pak? Ki Gede Kiro, ya, suruh mereka kembali. Pak, kenapa memangnya? Apakah Bapak akan melindungi ular jahanam itu? Aku justru akan memusnahkan ular jahanam itu. Cepatlah Ki Gede, suruh mereka pergi. Ini tidak bisa, Pak. Kami harus membawa bangkai ular jahanam itu. Tenanglah kalian, tenang. Saya nanti yang akan membawa bangkai ular itu kepada kalian. Siapa kau? Rupanya kau yang mempengaruhi kami untuk melepaskan ular itu. Aku tidak mempengaruhi kalian, tapi justru aku akan membantu kalian. Membantu apa? Kenapa kau menahan kami untuk membunuh ular jahanam itu? Aku sendiri yang akan membunuhnya. Saya mohon pada kalian, serahkan persoalan ini pada saya. Saya yang akan bertanggung jawab jika ada apa-apanya nanti. Benar kau berani bertanggung jawab? Iya. Kembalilah kalian. Ketahuilah olehmu, ular jahanam itu sudah memakan banyak korban. Dia harus kami bunuh. Ya, aku mengerti. Tapi percayalah oleh kalian, aku yang bertanggung jawab atas segala kejadian itu. Ki Gede, itu hanya siasat dia untuk melindungi ular jahanam itu, Ki. Kita pasti akan ditipunya. Benar. Ayo, maju! Ayo! Dengan rasa emosi, Ki Gede Kirom dan Sanip serta penduduk lainnya menyerang Dewi Sumbi. Namun secara tidak diduga-duga oleh mereka, Dewi Sumbi yang berwujud ular berkepala manusia itu tiba-tiba menyemburkan lendiran hijau dari mulutnya. Ular itu menyemburkan lendir hijau ke tubuh mereka. Ya. Mereka terjatuh dan tertidur. Ya. Aneh. Ki Rampus, bagaimana ini? Itu kesalahan mereka, Pak Dalil. Mereka tidak mau mengerti ucapanku. Nah, gini Pak Dalil, kembalilah, ayo. Baik Ki Rampus, aku mempercayaimu. Aku permisi Ki Rampus. Aku akan mendekati ular itu. Nyi Endang Suri. Kau siapa? Kenapa kau kenal nama itu? Iya, aku kenal siapa kau. Kini nampak jelas dalam wujud ular berkepala manusia itu. Wajahmu aku kenali. Kau adalah Nyi Endang Suri, istriku yang hilang. Oh, kau? Ya. Tataplah baik-baik wajahku ini, Nyi. Kau lihatlah bisul-bisul yang menembui wajahku ini. Inilah penyakitmu yang dulu. Penyakit ini sekarang pindah padaku, Nyi. Akulah Ki Rampus, suamimu. Oh, kau Ki Rampus suamiku. Iya, apa kau lupa?
Bertahun-tahun aku mencarimu. Rupanya kau hidup dalam kenistaan yang jalim. Kau telah dikuasai Nini Pelet. Kecantikan yang kau dapat bukanlah dirimu yang sebenarnya. Dewi Sumbi itu adalah putri Nini Pelet yang mati ratusan tahun yang lalu. Dia telah dititiskan ke dalam dirimu itu, Nyi. Tapi dirimu yang sebenarnya, itulah yang aku lihat saat ini. Kau kasihan, Nyi. Nyai Dewi Sumbi, aku datang. Oh, Kakang Adijaya. Nyai, kau tidak apa-apa. Siapa laki-laki di hadapanmu itu? Dia suamiku, Kakang. Suami Nyai? Bukankah Nyai belum bersuami? Dan akulah Raden Adijaya, calon suamimu. Anak muda. Kau juga sebenarnya sudah dikuasai oleh Nini Pelet. Hanya aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kau siapa? Jangan ganggu kami. Jika kau tidak ingin mati di tangan ini. Aku Ki Rampus. Aku datang dari desa lain. Kedatanganku hanya ingin membunuh istriku, Nyi Endang Suri. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Jahanam. Jadi kau ingin membunuhku? Iya. Kau sudah terlalu banyak memakan korban. Kau telah merusak ketentraman desa ini. Ada siaplah untuk matinya. Lihatlah oleh kalian apa yang aku pegang ini, Sebuah seruling. Oh, seruling. Seruling itu mirip sekali dengan seruling milikku. Anak muda. Apakah kau juga memiliki seruling seperti ini? Iya, tapi aku tidak membawanya. Seruling yang kau pegang itu sama sekali dengan seruling milikku. Nyi, bersiaplah kau. Dengan tenangnya, Ki Rampus lalu meniup serulingnya itu. Oh, hentikan serulingmu itu. Ampun. Nyai, suara seruling itu tajam sekali. Gendang telingaku terasa pecah. Mereka menghilang. Kemana mereka? Tadi aku mendengar suara hembusan angin datang. Kemudian mereka menghilang. Kemana ya? Ki Rampus nampak kebingungan dan heran karena Dewi Sumbi dan Raga tiba-tiba menghilang bersamaan terdengarnya suara hembusan angin. Sementara itu, nampak Nini Pelet tengah merasa kehausan. Tubuhnya yang sudah berubah dalam wujud ular berkepala manusia. Dia tengah mengerang-ngerang di dalam sebuah gubuk karena haus ingin minum darah. Kemana anak-anakku? Kenapa mereka belum juga datang? Aku haus darah. Haus sekali.
Dewi, cepatlah datang. Aku haus darah. Haus. Kalau saja waktunya terlalu lama. Bagaimana jadinya? Hari sudah semakin larut malam. Dan aku dan akan berganti terang. Anak-anakku, datanglah. Datang. Cepat datang. Dengan tiba-tiba, dari segala penjuru arah lubang-lubang gubuk itu, banyak bermunculan ular-ular besar. Ayo, kumpullah kalian. Kumpul. Ular-ular besar itu berkumpul mengelilingi Nini Pelet. Sementara itu, di luar gubuk itu, Nilam, Nilam, kau tertidur? Maafkan aku, Restu. Aku tertidur dalam pangkuanmu. Aku ngantuk sekali. Nilam, kenapa nenek itu lama sekali? Bukankah dia sedang menyiapkan makan malam bersama untuk kita? Iya, barangkali sudah selesai, Restu. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Baiklah. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ITMI di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Nilam, kenapa tiba-tiba gubuk ini bergerak cepat sekali, Nilam? Iya, sepertinya gempa bumi. Tidak, ini bukan gempa bumi, tapi sedang terjadi sesuatu di gubuk ini, Nilam. Nilam, menghindar jauh-jauh, Nilam. Cepat, Restu. Restu, gubuk itu menghilang dan berubah menjadi penuh dengan kuburan. Ular, Nilam. Ular besar-besar. Banyak sekali, Nilam. Aneh, Restu. Lihatlah, Nilam. Ular-ular itu merayap-rayap di atas kuburan-kuburan itu, Nilam. Ternyata dugaanmu benar. Keadaan tempat ini memang bukan hal yang sebenarnya. Gubuk itu adalah kuburan, Nilam. Iya. Kemana nenek itu, Nilam? Entahlah. Tapi tadi aku sempat mendengar nenek itu berteriak bersamaan ketika terdengar suara ledakan gubuk itu. Nenek itu pasti siluman, seperti yang kau duga, Nilam. Iya. Padahal kita belum sempat menggunakan ajian Wulung Surya, tapi sudah terbukti semuanya. Restu, suara hembusan angin. Tenang saja, Nilam. Restu, lihat di depan kita itu. Seekor ular berkepala manusia sedang melingkar memperhatikan kita. Iya, itu seperti nenek. Nini Pelet, Nilam. Iya, dia Nini Pelet, siluman ular. Gadis manis, aku sedang haus darah.
Tentunya darahmu segar sekali. Oh, Restu, lihatlah mulutnya. Air liurnya mengalir terus-menerus. Sepertinya memang kehausan. Nila, jangan membuang waktu. Mari kita hancurkan siluman itu. Mari. Serang dia, Nilam. Restu, lihatlah. Kelihatannya ular siluman itu tidak bertenaga. Dia nampak diam saja. Iya, dia tidak bergerak dari tempatnya. Dan hanya menggunakan ekornya saja untuk melawan kita. Kita serang lagi dia. Restu Singgih dan Nilam Cahya kembali menyerang Nini Pelet. Tapi kali ini nasib keduanya buruk. Tanpa diduga-duga, ekor tubuh Nini Pelet menyabet dengan dahsyatnya dan mengenai keduanya. Nilam, kau tidak apa-apa? Bagian pinggangku terasa sakit sekali. Sabetan ekor ular itu cukup kuat. Nilam, mari kita padukan tenaga dalam kita. Mari. Cucuku, kalian harus bisa membutakan kedua mata siluman ular itu. Eyang Guru, terima kasih Eyang. Rupanya Eyang Guru datang dengan sengaja. Dia memberi petunjuk pada kita. Iya, Eyang menyuruh kita untuk membutakan kedua mata Nini Pelet itu. Karena itulah kelemahannya, Nilam. Mari kita serang lagi. Kita harus menyerang dari udara. Kita harus berusaha menyerang kedua matanya itu. Iya, ayo Restu. Dia kelihatan sedang diam memperhatikan kita. Nah, kita mulai. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Restu Singgih dan Nilam Cahya yang telah mendapat petunjuk dari gurunya, yaitu Ki Buyut Manguntapa. Keduanya segera menyerang Nini Pelet ke arah bagian kedua matanya. Karena menurut gurunya, itulah kelemahan Nini Pelet. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.